Halo teman-teman Motor Plus Modif, balik lagi bersama saya Firdaus di channel Motor Plus Modif. Bulan Ramadan gini enaknya kita nostalgia kali ya. Nah, di video Motor Plus Modif yang awal-awal tuh, kita kan sempat ngobrolin ya soal motor-motor balap 2 tak yang legendaris kayak Kaki Fastelanya Ahmad Jayadi, RG Sportnya Hendriansa, itu kan 2 tak yang legend banget lah ya. Gimana kalau di video kali ini kita ngobrolin soal motor balap juga yang legend, tapi mesinnya 4 tak. Simak terus videonya ya. Nah, dari motor balap 4 tak yang legend mungkin di era awal tahun 2000-an awal kali ya. Nah, di era tahun 2000-an awal itu kalau balapan motor 4 tak di Indonesia yang bagi saya nih ya, yang legend banget. Dan buat bikers-bikers yang lahirnya era 90-an itu Suzuki Shogun yang new, yang 110 itu bikinannya AHRS. Wah, itu teman-teman pasti langsung kebayang lah ya motornya kayak gimana sepak terjangnya M. Fadli, Melan ya bisa menjuarai kejurnas sama balapan-balapan Asia di kelas underbone 115 cc. Nah, kalau ngobrolin soal Shogun 110 itu pasti yang keingetnya tuh ya pada era 2000-an awal itu. Ini motor tuh emang kayaknya tuh idolo banget nih. Jadi kalau kita datang ke sirkuit atau yang pada lagi latihan untuk balap itu pasti motornya itu ada 2 yang ramai banget. Kalau yang 2 taknya itu Yamaha F1 ZR, kalau yang 4 taknya itu pasti pemulanya itu banyak pakai Shogun 110. Karena emang motor ini tuh pada tahun, dia kan munculnya itu tahun berapa ya, 2001 tuh. Itu kan emang waktu itu emang belum ada kompetitor yang sebejaban lah untuk melawan si new Shogun 110 ini. Kayak misalnya Kawasaki KZ itu keberatan. Terus Yamaha Vega, aduh waktu itu masih belum dapet lah settingannya sebelum diganti sama Jupiter ya. Terus Honda Supra, ya waktu itu memang belum fokus balap lah Honda. Jadi emang si Suzuki Shogun 110 ini tuh, wah menjulang banget pamornya di anak-anak balap. Nah dari semua Shogun 110 ya emang Shogun AHRS ini sih yang paling legend sih. Karena emang performanya ini beda banget, banyak inovasi-inovasi dan emang banyak prestasinya juga. Mungkin pertama, kalau ngomongin soal Shogun 110 ini juga pasti ada kompetitornya nih yang apa ya kalau saya bilang kayak nemesisnya lah untuk si Shogun 110 ARS ini. Ya sama-sama Shogun juga sih, tapi punyanya Hendriansa tuh. Jadi kan kalau yang Hendriansa itu juara pas tahun 2001. Nah, pas di tahun-tahun selanjutnya si Shogun 110 punya ARS ini yang berjaya. Oke, pertama kalau yang bikin legend ya pertama dari livery-nya ya. Ini motor sebenarnya simple sih warnanya sih. Jadi pakai warna dominan orange, terus sayapnya itu warna hitam, ada beberapa warna putih atau silver tuh di bodinya. Nggak terlalu rumit lah, tapi mungkin karena emang warnanya itu ikonik banget ya, warna khasnya AHRS, Asep Hendro Racing Sport. Jadi orang-orang yang pernah ngelihat sepak terjang motornya itu langsung keinget gitu. Nah, ngobrolin soal Shogun 110 ARS, jelas kita ngobrolin soal yang garap motornya dulu nih, yaitu Herman Lo. Koh Ahon tuh, masih inget nggak? Itu nama bengkelnya itu Surya Motorsport tuh. Itu emang pas tahun 2000-an tuh legend banget tuh, terutama camshaft-nya ya, tonokan asnya. Nah, ini dari dokumentasinya Motor Plus, dari dokumentasinya otomotif, yang orang-orang kaget akan Shogun 110-nya ARS ini tuh ternyata pakai komponen yang standaran. Jadi nggak pakai yang barang-barang impor atau part-part racing yang, wah kalau zaman itu apa ya bilangnya ya, part Jepang, part Malaysia, part Swedia tuh biasanya. Ini masih pakai komponen yang standaran, tapi settingan sama korekannya ini nih yang spesial banget. Selain camshaft-nya garapannya Ahon ya, ini yang emang wah legend banget karena bikin si klepnya itu dia ngebukanya lebih lama dan bisa lebih lebar tuh untuk supply bensin ke ruang pembakarannya. Tentunya biar dapat performa yang lebih bagus ya. Dan ini karena AHRS ini, jadi ceritanya itu Juragan Asep Hendro tuh yang punya AHRS ini. Dia emang pengen punya motornya ini bener-bener settingannya tuh dapat banget, mau pakai di sirkuit kayak yang Pasar Senggol misalnya kayak di Kemayoran, atau pakai di sirkuit gede ya, misalkan kayak di Sentul, dia dapat motor yang durability performanya dapat nih. Misalkan soal mesin nih, ini katanya nih ya, Asep Hendro itu habis sampai 1 miliar untuk riset motor ini. Gila, kebayang nggak tahun 2003
ngabisin 1 miliar cuma buat motor bebek yang partnya tuh standaran, pasti wah, orang-orang kompetitor kan gila nih banyak duit atau gimana ya. Apalagi kan waktu pada saat itu kontrak dari pabrikan Suzuki ke tim-tim, misalkan tim-tim gede ya kayak ARS juga nggak sampai angka segitu juga. Tapi emang Asep Hendro ini emang dia pengen apa ya, ya namanya juga dia jualan barang-barang part racing kayak knalpot kan, dia pengen si motornya ini jadi juara nomor 1 kalau perlu se-Asia gitu. Kayak misalnya ya, dari 500 juta tuh untuk mesin doang itu, habis kepala sindernya tuh 25 biji, bloknya 25 biji, nokennya nih yang banyak banget, 30 biji, cuma buat dapat settingan yang pas banget. Wah ini namanya emang totalitas lah ya. Tapi emang hasilnya juga ya bisa juara nasional, misalkan sama Melan, terus M Fadli, tuh ini bisa juara nasional naik Suzuki Shogun 110 ini. Nah, selain juara nasional 2003 sama 2004, Shogun 110-nya ARS ini juga punya momen yang spesial banget nih, karena ini jadi motor bebek pertama garapan Indonesia, pembalapnya Indonesia, timnya Indonesia bisa juara balapan Asia tuh, itu ARRC ya itu pada tahun 2004 tuh di kelas UB 115, Underbone 115 cc 4 tak. Tuh bayangin ya, pada tahun 2000 awal itu kan emang apa ya, kultur sama settingan balap Underbone itu kan masih patokannya tuh kalau nggak ke Malaysia, kalau nggak ke Thailand kan. Ya waktu itu Indonesia masih banyak pakai part impor lah. Tapi ini muncul nih Suzuki Shogun ARS, pembalapnya orang Indonesia, barang-barangnya banyak pakai barang Indonesia, bisa ngebantai motor-motor dari pembalap Malaysia sama Thailand. Ini apa ya, orang-orang Indonesia langsung wah gila, emang skill pembalapnya yang Fadlinya jago, motornya juga dapat banget settingannya nih. Terus inget juga saya momennya itu pas PON yang ke-16 tuh. Itu kan jadi pas PON itu ada balapan motor race juga kan. Jadi setiap masing-masing provinsi itu dia ngirimin delegasi tuh. Kayak misalnya dari Jakarta itu M Fadli, terus misalnya dari Jogja itu Hendriansyah gitu. Tuh balapannya itu di sirkuit Skyland tuh. Pas muncul ke PON ini motornya tuh digarap lagi nih. Nah ini yang garapnya selain Kohahon, datang juga nih mekanik yang, wah ini namanya udah harum banget ya. Dahlan Ridwan, itu mekanik legend banget tuh. Karena emang dia ilmunya itu banyak dari balapan-balapan dunia ya, kayak MotoGP, kayak gitu. Tapi dia bisa nge-aplikasinya ke balapan motor Underbone tuh. Kalau nggak salah terakhir Dahlan Ridwan itu ngurusin apa ya? Seingat saya tuh dia sempet ngurusin ini nih. Gabung sama pengurusnya sirkuit Losail di Qatar tuh. Keren banget kan, orang Indonesia ngurusin sirkuit yang dipakai MotoGP dan balapan-balapan dunia lain. Oke, lanjut lagi ya, kita ngobrolin soal yang pas era PON itu motornya ada beberapa ubahan sih. Kayak misalnya shockbreaker depannya ini dia diganti pakai tabung sama asnya itu punya Satria 120. Alasannya itu dia bisa volume olinya itu dia bisa lebih banyak sehingga redamannya itu katanya lebih bagus dan ngejar stabil. Terus kalau ngeliat shockbreaker belakang juga ya, ini posisi atasnya tuh dia digeser tuh. Jadi nggak terlalu tegak tapi agak ditidurin gitu ya. Ini alasannya biar si titik redamannya dia lebih bagus dan bikin handlingnya itu dia biar lebih lincah, terutama di sirkuit-sirkuit yang kayak Pasar Senggol gitu tuh. Ya macam-macam lah inilah. Dan alasannya sih sebenarnya kalau dari dokumentasinya ini pas ditanya katanya biar lebih empuk, kalau pakai bawaannya Daytona terlalu keras katanya. Nah, terus karena si posisi shockbreakernya itu dia digeser gitu kan, maju kan. Itu kan kalau Shogun 110 itu akinya itu dia deket shockbreaker gitu ya. Terus dipindahin ke bagian tengahnya. Nah, karena si akinya ada di situ, orang-orang yang misalnya sering lihat motor balap gitu kayak, wah gila nih motornya Shogun 110 ARS-nya. Ini kayaknya pakai pengapian racing nih, akinya pindah gitu. Padahal mah ya standaran gitu, nggak terlalu banyak banget tuh bahannya. Bener-bener apa ya, kayak udah dapet settingan dari yang diinginkan dan nggak terlalu pengen merubah si karakter motor bawahnya si Shogun 110 ini nih. Terus yang menarik juga ini, pada saat itu kan apa ya, balapan motor race itu nggak terlalu sophisticated sekarang lah ya, yang kayak bodinya itu harus pakai gimana gitu, aerodinamis banget. Pada saat ini ya masih standaran banget gitu. Cuman si Dahlan Ridwan ini dia ngelihat nih, ini kayaknya bodinya harus
kayak godek-godek gitulah katanya kalau lagi di kecepatan tinggi. Dia mikir kan gimana caranya dia ngeliatin motor-motor balap MotoGP gitu kan di 500, oh ini harus pakai lubang-lubang nih di bodi belakangnya. Dia bikin tuh jadi kayak ada ventilasi gitu di bodi belakangnya. Terus kalau ngeliat buntut belakangnya juga nih, ini kan pada saat era itu ya motor underbone itu kan pasti dilepas lampunya, dilepas bakuna kan jadi kopong gitu ya, bolong kelihatan rangkanya kan. Nah, ARS ini dia nutupin tuh pakai plastik itu, katanya biar lebih aerodinamis. Jadi apa ya, kayak motor balap bebek itu underbone, tapi serius banget tuh. Bahkan sampai ke detil-detil sekecil itu tuh dipikirin tuh sama mereka tuh biar menghasilkan performa yang baik dan tentunya nguntungin buat pembalapnya. Terus yang inget lagi apa ya, PON pas 16 itu ya. Jadi pas race awalnya itu, wah ini gacor banget lah ini motornya Fadli ini, kenceng banget. Nggak bisa ngejar lah. Nah, pas di race yang keduanya nih, ini penentuan biar dapat medali emas kan. Ditabrak tuh M. Fadli sama Endriansah yang sama-sama juga pakai Shogun 110. Gimana ya, pas itu kan langsung ada clash gitulah, heboh lah. Wah, nih Jakarta sama Yogyakarta nih gimana nih gitu. Ya, tuh apa ya, keinget banget lah. Pada saat itu drama-drama balap motor underbone itu anak-anak motor tuh kayak mantengin banget gitu. Kayak waduh ini balapan yang bergengsi banget. Kalau sekarang kan nggak terlalu rame banget kali ya. Mungkin karena antara pindah balapannya pakai motor sport atau pakai matic gitu, yang bebeknya udah mulai agak tersisihkan lah gitu. Meskipun kalau di Asianya masih rame ya. Tapi emang gimana ya, era 90-an, 2000-an awal itu emang masa keemasannya motor bebek dan balapannya juga gitu. Tuh kalau datang ke sirkuit tuh rame banget orang-orang, mau penggemar balap, mau anak motor ngikutin, so siapa nih jagoannya nih, motor mana nih yang paling jago. Makanya pada saat arah-arah itu ya, tren modifikasi yang paling banyak orang gandrungin gitu, terutama anak mudanya ya Komorot gitu, korban mode road race. Jadi pakai pelek aluminium, terus atau nggak pakai Daichi ya yang aluminium yang lurus gitu. Waduh itu cakep banget. Bahannya pakai Betlex BT39 SS, mau mahal juga, wah biar mirip motor balap lah. Kok nggak yang agak murahnya apa ya, Mizel petir tuh, masih inget nggak teman-teman tuh, ban legend buat yang suka cornering tuh pada saat era 2000-an. Apalagi ya, shockbreaker Daytona, cakram Daytona, CDI Lampung, waduh itu banyak lah yang anak-anak motor tuh kayak motor gue pengen kayak motor balap yang dipakai M. Fadli, yang dipakai Melan gitu. Waduh tuh kemasan banget lah buat yang pernah ngerasain ya, pasti inget banget kan kejayaan balapan motor underbone ini. Dan memang salah satu motor yang paling legend pada era itu ya ini, Shogun 110 ARS. Kalau teman-teman sendiri punya memori atau cerita atau yang keinget nggak soal si Shogun 110 ARS ini? Ada yang pernah ngeliat langsung atau yang punya dokumentasinya atau pernah baca-baca gitu misalnya di kayak di Motor Plus gitu. Tulis aja di kolom komentar di bawah, serta jangan lupa like dan subscribe channel dari Motor Plus Mode. Nah, kita selama bulan puasa ini juga bakal ngulas-ngulas juga ya motor balap 4 tak lain yang legend di Indonesia. Tungguin aja ya. Dan sampai jumpa.